Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Selasa, malam Rabu, tanggal 18 Jumadal Ula 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 November 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 58. Hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 59, yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal dengan julukan Ibnu Abbas. Sinten? Ibnu Abbas. Nama aslinya? Nama aslinya siapa? Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas. Ya. Jadi ada 4 sahabat yang dikenal dengan 4 Abdullah. Walaupun yang namanya Abdullah di antara para sahabat itu banyak banget, tapi yang terkenal hadisnya banyak itu ada 4. Yang pertama adalah Abdullah Ibnu Abbas. Yang kedua adalah Abdullah Ibnu Umar. Dan yang ketiga Abdullah Ibnu Amr. Yang kedua Umar, yang ketiga apa? Amr. Dan yang keempat Abdullah Ibnu Zubair. Ini yang diistilahkan dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 sahabat yang namanya Abdullah dan seumuran dan hadisnya banyak. Siapa saja? Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Amr, Abdullah Ibnu Zubair. Dan semua Abdullah ini doanya radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena anak dan bapak sahabat. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullahnya sahabat,
Abbasnya juga sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai beliau berdua. Abdullah bin Umar juga demikian. Abdullahnya sahabat, Umar bin Khattabnya sahabat. Yang ketiga sinten? Abdullah bin Amr. Abdullahnya sahabat, Amr bin Asnya sahabat. Terus yang keempat, Abdullah bin Zubair. Abdullahnya sahabat, Az-Zubair bin Awamnya juga sahabat. Sahabat yang ada di hadapan kita sinten? Ibnu Abbas. Semoga Allah meridai beliau berdua. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhak. Jangan engkau mendebat saudaramu. Jangan berdebat dengan saudaramu. Pesan yang pertama. Wala tumazihhu. Dan jangan berlebihan mencandainya. Jangan apa? Berlebihan mencandainya. Yang ketiga, wala ta'idhu mau'idan fatukhlifah. Dan jangan berjanji kepadanya lalu tidak menepati. Ada berapa pesan? Ada berapa pesan? 3. Apa yang pertama? Jangan berdebat dengan saudaramu. Yang kedua, jangan berlebihan mencandainya. Yang ketiga, jangan berjanji lalu tidak menepati. Akhrajahu Tirmidzi bisanadin fihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, namun kata Ibnu Hajar, sanadnya ada kelemahannya. Sanadnya ada kelemahannya. Kalau kita hanya akan bahas pesan yang pertama saja, karena waktunya tidak memungkinkan. Di pertemuan berikutnya kita bahas pesan yang kedua, dan di pertemuan yang berikutnya lagi kita akan bahas pesan yang ketiga. Jadi sekarang hari ini kita cuma fokus bahas tentang apa? Tentang larangan debat. Kalau kita baca hadis ini, apa kesimpulannya? Debat terpuji atau tercela? Terpuji atau tercela? Tercela. Kalau kita cuma baca hadis ini saja. Secara tekstual, hadis ini melarang untuk debat. Berarti debat itu tercela karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi kan hadisnya dhaif, Ustaz. Iya, betul. Menurut Ibnu Hajar, sanad hadis ini dhaif. Tapi larangan debat itu enggak cuma disebutkan dalam hadis ini. Masih banyak hadis lain yang melarang debat. Contoh misalnya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna abghadhar rijali ilallah. Orang yang paling dibenci sama Allah, al-aladul khasim. Orang yang suka berdebat. Saya ulangi, apa hadisnya? Orang yang paling dibenci sama Allah adalah orang yang suka berdebat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti debat itu tercela atau terpuji? Tercela. Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Ana za'imun
bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku menjamin surga, aku menjamin rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia di pihak yang benar. Aku, kata Nabi SAW, menjamin rumah di mana? Pinggiran surga. Untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan debat walaupun dia di pihak yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam An-Nawawi dan kata Syekh Al-Albani hadis ini hasan. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya dan dalil-dalil yang lainnya. Ayat juga banyak. Intinya dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa debat itu dilarang. Namun masalahnya adalah selain hadis-hadis yang tadi saya bawakan, ternyata ada dalil-dalil yang lain dari Al-Quran maupun hadis yang nyuruh kita untuk debat. Kalau tadi apa? Melarang. Ada dalil lain yang nyuruh untuk berdebat. Contoh, surat An-Nahl ayat 125. Surat apa? An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwahkan ajaran Allah, ajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Apa kata Allah? Debatlah mereka. Berarti Allah nyuruh untuk berdebat. Surat Nabawi An-Nahl ayat berapa? 125. Dalil dari hadis Nabi SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, oleh Imam Ibn Hazm, dan juga oleh Imam Ibn Daqiq Al-Id, di mana Nabi SAW bersabda, jahidul musyrikin, berjihadlah melawan kaum musyrikin. Pakai apa wahai Rasul? 1, bi amwalikum, dengan harta kalian. 2, wa anfusikum, dan dengan nyawa kalian. 3, wa alsinatikum, dan dengan lisan kalian. Jadi kita suruh berjihad melawan kaum musyrikin dengan apa? Harta, nyawa, lisan. Apa maksudnya jihad dengan lisan? Mendebat mereka. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, al-munazarah, munazaratul musyrikin. Debatlah kaum musyrikin dengan lisan kalian. Oke, berarti ada berapa kelompok dalil? Ada 2 kelompok. Ada sekelompok dalil melarang kita debat, dan ada sekelompok dalil menyuruh kita debat. Yang benar yang mana? Hah? Dua-duanya benar? Priwe sih. Berarti debat itu boleh atau tidak boleh? Boleh dan tidak boleh. Karena ada dalil-dalil yang secara lahiriahnya bertentangan, maka para ulama kita, mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa debat itu terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2.
Jenis yang pertama, debat yang terpuji. Dan jenis yang kedua, debat yang tercela. Ada berapa jenis debat? 2. Yang pertama apa? Debat yang terpuji. Yang kedua, debat yang tercela. Begitu para ulama kita menyimpulkan, seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Karmani, Imam Abdul Walid Al-Baji, dan juga Syekh Ibn Utsaimin, serta ulama-ulama yang lainnya. Berarti kalau ada ayat atau hadis yang nyuruh kita berdebat, maka yang dimaksud adalah debat yang terpuji. Kalau ada ayat atau hadis yang melarang kita untuk debat, maka maksudnya debat yang tercela. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Debat boleh atau tidak boleh? Tergantung apa? Terpuji atau tercela. Kalau terpuji berarti tidak boleh. Boleh, maaf. Berarti orang ngantuk. Kalau terpuji berarti boleh. Kalau tercela berarti tidak boleh. Oke? Mengukurnya pakai apa? Apa barometernya? Ini terpuji, ini tercela. Kalau dikembalikan kepada selera, maka akan berbeda-beda. Apa yang menurut selera saya terpuji, bisa jadi menurut jenengan tercela. Begitu pula sebaliknya. Sesuatu yang menurut jenengan terpuji belum tentu menurut saya terpuji juga. Bisa jadi menurut saya tercela. Maka harus ada barometernya. Ukurannya apa? Terpuji dan tercela itu. Membaca keterangan dari para ulama, maka bisa disimpulkan dalam poin-poin berikut ini. Sekurang-kurangnya ada 4 poin. Yang pertama, tergantung topik debatnya. Tergantung apa? Topik debatnya. Yang kedua, tergantung niat debatnya. Apa? Tergantung niat debatnya. Yang ketiga, tergantung kompetensi pendebat. Apa yang ketiga? Tergantung kompetensi pendebat. Pendebat siapa? Orang yang berdebat. Si apa si B? Wong debat ya wong loro, masa debat wong siji. Kompetensi pendebat. Dan yang keempat, tergantung cara debatnya. Kita ulangi ya. Mengukur sebuah debat tercela atau terpuji dilihat dari berapa poin? 4. Apa yang pertama? Tergantung topik yang diperdebatkan. Yang kedua? Tergantung niat debatnya apa. Yang ketiga? Tergantung kompetensi si pendebat. Dan yang keempat? Tergantung cara debatnya. Mari kita kupas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Topik. Topik siapa? Tema, materi yang akan diperdebatkan itu apa? Debat akan terpuji apabila temanya penting. Dan akan tercela kalau temanya tidak penting. Penting itu kayak apa, Ustaz? Contoh, ketika kita mendiskusikan, berdebat tentang
syariat Islam dan kebenarannya, akidah Islam, atau mematahkan syubhat dan kerancuan berfikir orang-orang yang sesat. Ya. Itu contoh tema yang apa? Tema yang penting. Seperti siapa Ustaz? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sinten? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi kaum penyembah berhala. Dan mereka merasa bahwa yang mereka lakukan ini benar. Berarti mereka itu punya syubhat. Syubhat itu kerancuan berfikir. Maka orang yang seperti ini, setelah didakwahi, disampaikan argumen, kok tidak nerima dan mereka masih punya kerancuan pemahaman, perlu diapakan? Perlu didebat. Perlu didebat. Dan memang kadang-kadang untuk menunjukkan sebuah kebenaran perlu suatu saat pakai cara apa? Debat. Makanya tadi ayat yang saya baca, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah dengan cara yang hikmah dan dengan nasihat yang baik. Dan seandainya mereka tidak menerima dengan dua cara itu, maka apa? Berdebatlah dengan cara yang baik. Dan biasanya ya debat ini diperlukan dengan orang-orang yang memang sudah terlanjur punya pemahaman yang keliru. Mereka yang enggak percaya dengan adanya Tuhan. Dahulu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mendakwahi orang-orang itu dengan cara debat. Dan menghadapi orang yang enggak percaya Quran hadis, jangankan percaya Quran hadis, wong Allah, jangankan Allah, Tuhan aja enggak percaya, apalagi apa? Allah, apalagi Quran dan hadis. Itu kan turunannya. Ya, Quran hadis dari siapa? Allah. Allahnya saja enggak percaya, apalagi Quran hadisnya. Menghadapi orang seperti itu, maka Imam Abu Hanifah pakai apa? Pakai logika. Sebelum berdebat, beliau berkata kepada si ateis tadi barusan saya dapat berita ada sebuah perahu di sungai Dijlah. Sungai apa? Dijlah, nama sungai. Ya, nama sungai. Enggak ada pengemudinya, betul ya? Kapal itu perahu pengemudi atau apa? Nahkoda. Ya. Enggak ada nahkodanya. Tahu-tahu perahu itu memuat barang dari pinggir sungai sampai full. Habis itu perahunya jalan sendiri sampai ke tepi yang satunya dan nurunkan barang sendiri tanpa ada nahkoda. Ente percaya enggak? Kata siapa? Kata siapa? Abu Hanifah. Kepada siapa? Si ateis. Ente percaya enggak? Ya enggak mungkin lah. Hanya orang yang enggak waras yang percaya ada perahu jalan muat barang sendiri, jalan sendiri, bongkar sendiri. Enggak mungkin. Berarti enggak waras ya? Enggak waras.
Dan terus kalau ada orang meyakini alam semesta, tidak ada yang ngatur, waras apa enggak? Paham? Dia pada mudeng apa udah sih? Saya tanya sama jenengan, ngurusi alam semesta dengan ngurusi perahu itu rumit mana toh? Ya alam semesta lah. Perahu itu simple. Cuma muat barang kan ngangkat-ngangkat. Jalan bagaimana? Pakai apa? Pakai dayung. Nurunin tinggal diangkat lagi. Itu kan simple. Sama alam semesta ini. Rumit mana dibandingkan perahu tadi? Jelas alam semesta. Di alam semesta ini ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada laut, ada gunung berapi, ada tanaman, ada manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan. Sistem yang sedemikian rumit ini nggak ada yang ngatur. Waras. Yeah. Itu namanya logika. Yeah. Jadi Imam Abu Hanifah berdebat dengan orang itu dalam hal yang penting. Apa hal yang penting itu? Membuktikan keberadaan sinten? Allah. Jadi kalau temanya penting, maka terpuji. Kalau topiknya penting, maka terpuji. Ya. Berarti kalau temanya tidak penting, tercela. Contoh tema yang tidak penting apa? Apa? Pilkada? Tergantung. Berdebat tentang tema yang tidak mungkin ketemu. Contoh, berdebat tentang selera pribadi. Apa? Selera pribadi. Enak endi? Mie goreng apa mie godok? Carane nyong mie goreng. Carane jenengan mie godok nganti gelut. Subhanallah. Wong selera pribadi itu nggak perlu diapakan? Diperdebatkan. Ya wis selerane nyong daging babi, oh beda. Beda. Itu sudah menyentuh apa? Halal, haram. Ini lagi ngomongin tentang sesuatu yang halal. Ya. Warna cat misalnya. Aku senengnya warnanya putih. Sing sijine ireng. Ya. Sudah enggak usah debat, wong namanya juga selera. Ya masalahnya kan suami istri, Ustaz. Yang satu pengennya tembok dicat hitam, yang satu pengennya dicat putih. Ya wis digawe apa? Zebra bae. Nek ora putih karo ireng dicampur dadine apa? Abu-abu. Yang satunya sukanya kuning. Yang satu sukanya nopo? Merah. Ya. Terus gimana Ustaz dipertemukannya? Ya tadi itu kuning merah. Kalau enggak dicampur jadi apa? Oranye. Kalau di dalam Al-Quran contoh debat dengan topik yang enggak penting adalah debatnya Bani Israel. Ketika disuruh oleh Allah untuk nyembelih apa? Sapi. Dan mereka bolak-balik mendebat, tanya sapinya seperti apa, spesifikasinya, warnanya apa, bentuknya kayak apa. Yang itu sejatinya adalah tidak ada manfaatnya kecuali memperumit diri sendiri. Kenapa?
memperumit diri sendiri. Oke. Ini poin yang pertama. Tergantung apa? Topik debat. Yang kedua, tergantung niat. Tergantung niat. Niat yang terpuji dalam berdebat adalah niat mencari kebenaran. Niat apa? Mencari kebenaran. Betul-betul karena dia belum menemukan kebenaran itu. Di kepalanya masih ada kerancuan dan syubhat. Maka dia pun mendatangi seseorang yang dia pikir orang ini bisa membersihkan kepalanya dari syubhat-syubhat tadi. Dia pengen tahu sebenarnya dalam hal ini pendapat ulama yang lebih kuat itu yang mana? Ya. Sehingga kalau kita baca buku-buku fikih, buku-buku apa? Fikih, maka kita akan temukan banyak sekali perdebatan tentang masalah-masalah fikih yang para ulama masing-masing mengajukan argumennya dalam rangka untuk menemukan pendapat yang paling kuat. Ya. Contoh misalnya basmalah saat apa? Membaca surat Al-Fatihah dalam salat jahriyah. Salat jahriyah itu salat apa? Subuh, maghrib, isya, rakaat 1 dan rakaat 2. Terus ada lagi salat Jumat. Salat Jumat. Membaca basmalah ketika salat jahriyah, saat kita membaca surat Al-Fatihah, dikeraskan atau dilirihkan? Sir atau apa? Jahar. Wah, panjang itu diskusinya. Antara ulama yang mengatakan sir dengan ulama yang mengatakan apa? Jahar. Dan kalau yang debat ulama biasanya niatnya itu baik. Betul-betul mencari apa? Apa tadi? Mencari kebenaran. Contoh niat yang baik selain mencari kebenaran, menunjukkan kebenaran. Ya. Berarti ini orang sudah nemu. Kalau tadi kan masih apa? Nyari, belum nemu. Ya masih bingung. Mau milih pengajian yang mana, mau milih pendapat yang mana. Ya. Kalau ini sudah ketemu, dia sudah menemukan kebenaran. Dan dia pengen mentransfer kebenaran itu kepada orang lain yang belum menemukannya. Niat yang baik. Kalau tadi mencari kebenaran, ini apa? Mengajarkan dan menularkan kebenaran. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang meriwayatkan hadis kita ini. Di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, muncul sebuah sekte yang pengikutnya puluhan ribu. Namanya sekte apa? Khawarij. Sekte apa? Khawarij. Sebuah sekte yang bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang. Nanti ujungnya apa? Bermudah-mudahan untuk menghalalkan nyawa orang. Jadi membunuh itu adalah efek dari pemahaman yang sesat. Orang Islam dianggap apa? Kafir. Kalau sudah kafir maka halal apanya? Darahnya. Sekte apa? Khawarij.
Ibnu Abbas adalah sosok yang didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kata Nabi SAW ketika masih kecil Ibnu Abbas, wahai Rabbi, jadikan anak ini paham betul ajaran Islam dan ajari anak ini tafsir Al-Quran. Doanya siapa? Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Masih kecil. Dan Ibnu Abbas ketika didoakan seperti itu, beliau pun berusaha untuk apa? Untuk belajar. Jadi tidak mengandalkan apa? Doa. Beliau belajar. Saat masih muda, mendatangi sahabat-sahabat senior. Bahkan sampai kalau pas lagi datang ke rumahnya sahabat yang senior, sahabat senior itu lagi istirahat, ditunggoni. Di mana? Di depan pintu rumahnya. Kadang-kadang sambil tiduran. Karena siang-siang kan waktunya nopo? Istirahat, tiduran. Lepas napa jenenge? Sorbannya terus buat bantalan. Panas, debu, ya. Cuaca yang enggak bersahabat. Sampai kemudian sahabat itu keluar dari rumah kaget. Ada seorang tiduran di depan rumahnya dan begitu dilihat lebih kaget lagi. Siapa? Ibnu Abbas. Sosok yang berdarah biru, ningrat. Keluarga Rasul SAW. Maka sahabat itu berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau enggak utusan orang, saya yang akan datang ke rumahmu? Apa kata Ibnu Abbas? Enggak. Yang perlu saya. Fa innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi. Bukan datang sendiri. Begitu semangatnya Ibnu Abbas. Sampai ada temannya yang seumuran komentar kepada Ibnu Abbas. Emang ente pikir dengan banyak sahabat senior seperti ini hari ini, emang ente pikir orang-orang mau nanya sama ente? Wong banyak apa? Ulama. Buat apa kamu belajar seperti itu? Digembosi sama siapa? Sama temannya. Kata beliau, tidak apa-apa, saya pengen belajar. Sampai kemudian tahun berganti tahun. Sahabat-sahabat senior meninggal dunia. Siapa yang gantikan mereka? Ibnu Abbas. Dan kata temannya, ini lebih pintar dari saya. Ya, ini orang siapa? Ibnu Abbas lebih pintar dari saya. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana Ibnu Abbas mendebat orang Khawarij. Habis adzan insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sebelum mendebat orang-orang Khawarij, beliau minta izin dulu kepada khalifah. Siapanya? Khalifahnya? Ali bin Abi Thalib. Setelah diizinkan, maka beliau pulang dulu ke rumah. Beliau ganti baju yang bagus, yang paling bagus yang beliau miliki. Beliau sisir rambutnya, pakai parfum. Intinya berpenampilan prima. Lalu beliau mendatangi perkampungan Khawarij. Dan jumlahnya dalam Musannaf Abdul Razzaq 24.000 orang. Berapa? 24.000 orang. Dihadapi satu orang, Ibnu Abbas. Dan begitu datang pro kontra.
Siapanya? Orang-orang Khawarij. Ada yang kontra, jangan kalian dengarkan dia. Ada yang mengatakan, apa salahnya dengerin, siapa tahu apa yang dia sampaikan benar, udah dengerin dulu aja. Akhirnya terjadilah diskusi dan cukup panjang. Mereka, orang-orang Khawarij, membawakan ayat-ayat Al-Quran dan dalil dari hadis Nabi SAW. Jadi jangan kaget kalau ada ahlul bid'ah atau orang-orang penggemar kesyirikan yang bawa ayat dan hadis. Cuman sayangnya mereka di dalam memahaminya salah dan keliru. Nah, kekeliruan memahami ayat dan hadis itulah yang sama Ibnu Abbas satu persatu diapain? Dipatahkan. Bukan ayatnya, tapi apa? Pemahamannya yang enggak benar. Singkat cerita, debat itu selesai. Dan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah, 24.000 orang yang sadar. Berapa? Berapa kira-kira? 20.000 orang. Subhanallah. Dari berapa? 24.000 yang sadar, 20.000 orang. Dahsyat itu. Orang tersesat terus jadi nopo? Sadar. Jadi kalau niatnya bagus, niatnya lurus, maka sama Allah Azza wa Jalla akan diapakan? Akan diberi taufik. Ini poin yang kedua. Tergantung apa? Niat. Terpuji kalau niatnya untuk mencari kebenaran atau mengajarkan kebenaran. Tercela kapan? Kalau niatnya untuk menolak kebenaran, kebalikannya. Karena fanatik dengan pemahaman yang dia miliki. Ada sebagian orang datang ke arena perdebatan, dia sudah punya pemahaman. Dia datang bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Jadi niatnya sudah apa? Salah. Atau dia datang untuk menyombongkan diri. Nih hebat. Pintar untuk berargumen. Hafal dalil, hafal kitab. Ya. Dan untuk menjatuhkan lawannya. Tuh orang nggak tahu apa-apa. Ya. Jadi niatnya sudah salah. Dan itulah debat yang tercela. Ya. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu seringkali dia berdebat tujuannya untuk mencari materi dunia. Ya. Seringkali karena ada pesanan dari bohir. Ya. Dari bohir. Bohir siapa? Pendana. Pendananya. Ya. Berarti enggak murni niatnya karena Allah. Oke, sekarang kita pindah. Yang keberapa? Yang ketiga. Tergantung apa? Kompetensi pendebat. Kompetensi itu maksudnya apa? Ilmu. Kenapa? Ilmu. Jadi orang yang berdebat ini, dia punya modal atau tidak? Modalnya ilmu. Sekarang nih, kita mau membahas sebuah tema. Tema yang spesifik. Ya, tema yang spesifik misalnya. Ilmu agama spesifik terkait dengan ilmu hadis misalnya. Dan lebih spesifik lagi kita akan mendiskusikan status sebuah hadis. Apakah sahih atau tidak. Berarti yang datang ke medan itu harus orang yang punya kompetensi dalam ilmu hadis.
Kalau misalnya dia adalah seorang ilmuwan, tapi ilmuwan fisika, ya jaga sembung. Ya. Ora nyambung. Ya dia kan pakar di bidang apa? Kalau yang di temanya adalah tema nopo wau? Hadis, berarti orang yang berdebat harus punya kemampuan di bidang itu. Ya. Maka kapan terpuji debat itu? Kalau yang berdebat punya kompetensi berupa ilmu di bidang tersebut. Berarti tercela kalau apa? Kalau nggak punya ilmu, akhirnya debat tusir. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 3 dan ayat ke-8. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Ada sebagian orang yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu. Ini berarti terpuji atau tercela? Tercela. Nah, para ulama kita ketika mereka berdebat terpuji, kenapa? Karena pakai ilmu. Makanya debat antar madhab Syafi'i sama madhab Hanafi, madhab Hambali sama madhab Maliki, itu rata-rata debatnya itu berbobot. Karena masing-masing punya nopo? Argumen. Oh, pendapat saya landasannya Quran surat ini ayat sekian. Oh, kalau landasan saya hadis. Sebentar, hadis riwayat siapa? Coba sini hadisnya datangkan. Sanadnya kayak apa? Ayo kita teliti satu persatu. Apakah semua perawi dalam sanad itu adalah perawi-perawi yang capable, yang thiqah atau tidak? Oh, ternyata ini enggak thiqah. Terus coba lihat, ini antara satu perawi ini dengan perawi ini enggak ketemu. Berarti sanadnya terputus. Berarti dhaif. Itu pakai apa? Pakai ilmu. Ya. Dan kalau kita tahu bakal berdebat sama orang yang tidak berilmu, mendingan tidak jadi. Kenapa? Buang-buang waktu. Kenapa? Buang-buang waktu. Kita banyak apa? Banyak kerjaan. Bukan pengangguran. Oke. Yang keempat, apa tadi? Tergantung caranya. Kapan terpuji? Kalau cara debatnya pakai adab dan etika. Berarti kapan tercela? Kalau tanpa adab dan tanpa etika. Seperti apa contohnya adab dan etika dalam berdebat? Contohnya menghormati lawan. Napa? Menghormati lawan. Cara menghormati bagaimana? Cara menghormatinya saat lawan bicara jangan dipotong. Ada sebagian orang pengennya dirungokaken, ora gelem ngrungokaken. Pengennya argumen dia didengarkan, begitu lawan yang menyampaikan argumen dia nggak mau mendengarkan. Itu namanya nggak punya etika dalam berdebat. Contoh etika yang lain, nggak usah emosi, nggak usah apa? Emosi. Kira gelut apa debat publik? Ya. Nggak usah angkat suara bentak-bentak. Ini bukan antar bawahan dengan atasan. Ya. Jadi harus etika, lemah lembut. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, ya. Salah satu kuncinya, kunci kesuksesan beliau sampai argumen-argumen beliau diterima sama mereka adalah beliau datang dengan etika. Dari penampilannya saja beliau sudah menghargai. Apa tadi? Beliau datangnya pakai baju yang terbaik, sisiran, pakai parfum. Itu artinya menghargai. Bentuk menghargai yang lain adalah kita datang pakai kalau debat
terkait masalah agama, pakai referensi. Pakai buku, pakai rujukan. Jangan hanya rujukannya Mbah Google. Ya, mau bicara agama kok rujukannya apa? Mbah Google. Ya. Datang referensi ini, kitab ini, jilid sekian, halaman sekian. Nih, bukunya nih. Diucapkan, disampaikan dalam buku anu halaman sekian seperti ini. Nih Qur'annya ayat sekian ya dari surat anu. Dan biasanya kalau debatnya itu tanpa etika, kalaupun menang, yang muncul apa? Permusuhan. Permusuhan. Makanya Nabi SAW melarang debat yang tercela. Karena setelah selesai yang muncul adalah dendam, permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.